Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas latihan matematika yang kelas 7 yang minggu ke-5 ya, yang selama belajar di rumah, tentang hubungan sudut dengan garis kali ini. Yang diawali dari soal pertama seperti ini ya, ada garis K yang sejajar dengan garis L dipotong oleh sebuah garis M sehingga menghasilkan ada sudut A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4. Nah, di pertanyaannya sebutkan sudut-sudut yang sehadap. Nah, jawabnya boleh sudut A1 sehadap dengan dan sudut B1. Sudut A2 dengan sudut B2. Sudut A3 dan sudut B3. Sudut A4 dengan sudut B4, itu yang sehadap. Kemudian yang berpelurus A1 dan A2, A2 dan A3, A3 dan A4, A4 dan A1. Begitu juga yang B, sudut B1 dan B2, sudutnya B2 dan B3, B3 dan B4, B4 dan B1 balik. Kemudian yang bertolak belakang, pasangannya sudut A1 bertolak belakang dengan sudut A3, A2 dan A4. Kemudian yang B, sudut B1 bertolak belakang dengan sudut B3, sudut B2 bertolak belakang dengan sudut B4. Luar berseberangan A1 dengan B3, sudut A1 dan sudut B3 keluar berseberangan. Kemudian sudut A2 dengan sudut B4. Luar sepihak A1 dengan B4 nih contohnya. Sudut A1 dan sudut B4. Kemudian A2 dengan B3 ya, sudut A2 dan sudut B3. Kemudian sudut dalam berseberangan, yang di dalam tapi posisinya berseberangan gini. Sudut A4 dengan sudut B2, kemudian A3, sudut A3 dengan sudut B1 gitu ya. Kemudian dalam sepihak, dia adanya di dalam pada pihak yang sama. Sudut dari yang ini dulu, dari A3 dan sudut B2, sudut A4 dan sudut B1. Oke, itu sudah nomor 1. Nomor 2, seperti itu K sejajar, L nih lambang untuk sejajar. Kemudian garis M memotong K dan L, memotong kedua-duanya sehingga terbentuk sudut P, Q, R, S, T, U, V dan W. Yang diketahui di soal ini sudut P nya 125. Dari satu yang diketahui ini kita bisa tentukan sudut yang lain. Tentunya yang pertama, Q adalah sudut yang berpelurus dengan P, sehingga Q itu berarti 180 dikurang 125 derajat, berarti 55 derajat. Kemudian sudut R bertolak belakang dengan P ya, jadi sama besarnya 125 derajat. S bertolak belakang dengan Q, berarti dia sama dengan Q besarnya 55 derajat. Sekarang sudut T. Sudut T itu sehadap dengan P. Sudut yang sehadap juga besarnya sama 125 derajat. U pelurusnya itu sama dengan Q, berarti dia sehadap dengan Q, berarti 55 derajat. V itu sehadap dengan R, dia sama dengan R 125 derajat. Dari sisi sehadap bisa sama dengan R, atau dia bertolak belakang dengan yang T, itu juga bisa sama aja hasilnya. Yang W pelurusnya V itu berarti 55 derajat. Lanjut ke soal nomor 3. Ada garis EF sejajar dengan DG di sini ya. Kemudian segitiga ABC sama kaki, sama kakinya, dengan sudut C-nya 40. Kalau sudut sama kaki itu berarti dia seimbang. Ini sama sudut di kakinya itu pasti besarnya sama. Berarti kalau itu 180 dikurang 40 berapa? 140.
Nah 140 ini dibagi 2 sama besar. 140 dibagi 2 ini berarti 70. Oke, nanti ini pasti berguna untuk menyelesaikan soal ini. Yang pertanyaan pertama adalah cari sudut ABE. Nah, ABE ini adalah pelurus dari yang di sini ya, CBA. Pelurus dari 70 berarti 180 min 70. 110 derajat. ABE. Kemudian tanya DBE. DBE itu dia bertolak belakang dengan ini CBA. Berarti sama 70 derajat. BEF ini sehadap dengan GAC. GAC ini adalah pelurus dari yang 70. Berarti 180 min 70 itu 110 derajat. Oke. Lanjut ke soal nomor 4. Ada dua buah garis L dan M yang sejajar. Dipotong oleh ada satu garis lain. Kemudian di sini juga di bawah terbentuk segitiga. Nah, ada sudut-sudut yang diketahui 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Diketahui sudut 1 95 derajat. Terus yang sudut 2 110 ya. Ini 110. Yang ditanya yang lain yang sudut 3, sudut 4, sudut 5, dan sudut 6. Oke, yang pertama dulu 1 95. Yang pasti 95 juga, Pak. Yang 4. Karena dia bertolak belakang, ini 95 derajat. Kemudian kalau 4 95, yang sehadap adalah sudut 5. Dia pasti 95 derajat juga. Kemudian sudut 2 110. Sudut 6 pelurusnya. Berarti 180 min 110. 70 derajat. Nah, sekarang sudut 3 berapa? Kalau di sini 70, di sini yang 5 pada 95. Berarti sudut 3 itu adalah 180 dikurang 70 plus 95. 180 min 165. 15 derajat yang sudut 3. Oke, sekarang tinggal nomor 5 terakhir. Ada dua buah garis CF sejajar dengan HI. Kemudian ada garis yang dua ini B, dari H ke B. Kemudian itu yang sejajar juga dengan AG. Nah, ini terbentuk CDA. CDA itu adalah 3X plus 12. Kemudian ADE. ADE itu adalah X plus 20. Oh, berarti ini CDA dengan ADE itu saling berpelurus ya. Ini sudut CDA ditambah sudut ADE, jumlahnya pasti 180 derajat. 3X plus 12 ditambah X plus 20 adalah 180 derajat. 3 tambah 1 berarti 4X plus 32 180. 4X sama dengan 180 min 32. 7 dikurang 3 4 148. X nya berarti 3 2 ini kan 12 28 7 37 derajat X nya. Yang ditanya adalah EHI. Dia samanya dengan mana? Dia sekarang gini, ini kan X plus 20 berarti berapa? Yang ini menjadi 57. Yang ini berarti pelurusnya 123 ya. Kalau ADE 57 berarti ini 57 juga. Yang sehadap dengan dia adalah ini 57. EHI sama dengan 57 derajat. Oke, demikian pembahasan kita kali ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.